Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersatu hati untuk beribadah. Meskipun kita hanya menyaksikan ibadah ini secara virtual, tetapi saya percaya Roh Tuhan ada di antara kita. Nah, saudara, mari kita memujikan akan nama Tuhan sebagaimana Dia sudah menebus kita. Dan Dia juga menjadi gembala kita yang memelihara kita, menjaga kita. Dan hingga saat ini kita menyanyikan Puji Yesus, lagu KPPK nomor 77, Puji Yesus bait pertama dan yang ketiga. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang yang telah sakit selama 20 tahun yaitu Dolito. Dia tetap bersemangat, saudara.
Dia selalu bersyukur. Dan pencipta lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini menyaksikan bagaimana temannya itu begitu bersemangat, begitu sukacita, padahal dia sudah mengalami sakit sekian lama. Kuncinya yaitu dia percaya kalau Allah dapat memelihara burung, maka Allah pun akan memelihara dia. Kita menyanyikan pujian ini. Dia peliharakan burung, nomor 154 dari KPPK. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa hati susah dan gundah gulana. Yesus sobat setia yang memberkatiku, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bait yang kedua. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Jemaat sekalian, Tuhan yang memeliharakan burung dan juga bunga bakung. Meskipun mereka tidak menanam dan juga bunga tidak memintal, tetapi Tuhan peliharakan. Apalagi kita, Tuhan bahkan mau mati bagi kita. Kita begitu berharga, Dia pasti akan memelihara jemaatnya. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan kita menyatakan akan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jemaat sekalian, mungkin di dalam kehidupan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Pada saat ini, mari kita datang kepadanya dan menyatakan pengakuan akan dosa-dosa kita. Karena firman-Nya mengatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatanmu dan menyucikannya. Dan mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa pribadi. Bapa, inilah kami sudah mengutarakan segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mengakui semua dosa-dosa kami, dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau akan mengampuni kami, dan Engkau akan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan negara kami saat ini. Kami bersyukur sudah ada obat yang dapat digunakan, vaksin yang dapat digunakan untuk bisa menolong akan setiap orang-orang masyarakat Indonesia ini untuk dapat menghadapi akan virus corona ini. Tuhan, kami mohon kiranya vaksin yang diberikan kepada seluruh masyarakat, di mana tim medis terlebih dahulu, pihak keamanan, bahkan sampai ke seluruh masyarakat, biarlah vaksin ini sungguh-sungguh dapat berfungsi dengan baik tanpa membawa pengaruh-pengaruh negatif bagi tubuh kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dan keluar dari permasalahan corona ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus menopang kami, menolong sehingga kami boleh memiliki akan kehidupan yang normal, dan sungguh perekonomian negara kami boleh kembali bangkit dan sungguh-sungguh dapat memberi yang terbaik di dalam kehidupan bermasyarakat, dan biarlah seluruh masyarakat boleh hidup aman dan tentram. Kami juga berdoa bagi gereja kami. Kami bersyukur Tuhan adanya majelis, dan saat ini kami akan memulai mengadakan pemilihan badan pengurus di komisi-komisi. Biarlah Tuhan yang tolong supaya setiap badan pengurus yang baru boleh diangkat dan boleh kembali berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga serahkan untuk program kerja baik di komisi-komisi maupun di kemajelisan. Biarlah semuanya dapat rampung dan tersusun dengan baik, sehingga kami dapat menjalankan program ini. Dan biarlah program yang kami buat itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kami hikmat untuk dapat memahami akan pikiran-pikiran Tuhan, sehingga kami dapat melakukan akan semua kehendak Tuhan itu di tahun yang akan datang. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul dengan kondisi keuangan atau perekonomian kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang maha murah, Engkau berikan rezeki bagi mereka. Saat ini mungkin ada yang menganggur. Tuhan, buka jalan, berikan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan anggota keluarga mereka. Dan kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami anggota jemaat GKI, biarlah Tuhan yang menolong kami. Setiap kami belajar firman Tuhan, setiap kami beribadah, Roh Kudus sungguh-sungguh menopang kami dan menolong kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan semakin taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh berdoa bersama-sama, dan kami mau menyatakan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Kita sama-sama akan membaca bacaan bertanggapan yang terdapat di dalam nomor 53. Janganlah khawatir. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Silakan duduk kembali. Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar monitor saudara, atau melalui QR yang juga tercantum di layar monitor saudara. Saudara yang mungkin mau membawa persembahan itu ke gereja, boleh diberikan kepada hamba-hamba Tuhan pada saat jam kantor, baik dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 hingga jam 1 siang. Saudara, saya mengajak kita menyatakan rasa syukur kita. Kita menyanyikan pujian nomor 309, Bapa di sorga hatiku bersyukur.
309, Bapa di sorga hatiku bersyukur. Kita menyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Kita menyanyikan bait yang ketiga bersama-sama. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan biarlah melalui persembahan ini kami juga boleh belajar bagaimana kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami, yaitu hidup Tuhan sendiri untuk menolong kami, untuk menebus kami dari kuasa dosa. Biarlah Tuhan tolong supaya kami terus dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha pekerjaan dan juga kehidupan mereka. Biarlah senantiasa ada ucapan syukur di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah berkat-berkat itu dapat mereka nikmati di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan ini kepadamu. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan. Biarlah itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian lagu nomor 223. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tak tahu hari esokku, tetapi kita yakin dan percaya dengan iman kita bahwa Tuhan memberikan dan memelihara kita. 223. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok,
firman-Mu rimbanan hidupku, Kau pandu selalu, darah-Mu di lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Satu pujian yang indah yang baru saja kita dengar, khususnya di bagian kalimat yang terakhir, saya catat kira-kira demikian kata-katanya, tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi tahu siapa berkuasa mengatur semuanya. Ini satu kalimat yang saya percaya lahir dari satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan, Engkau Allah yang menolong dan memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, begitu juga ketika kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu, kami percaya ini adalah anugerah-Mu. Tuhan, di tengah-tengah berbagai kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidup ini, Tuhan berikanlah kepada kami pertolongan untuk kami membuka telinga rohani kami, supaya kami boleh memiliki kepekaan akan tuntunan firman-Mu Tuhan. Sehingga ya Tuhan,
lewat firman-Mu kami boleh melewati dan mengatasi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kami belajar memuliakan nama-Mu di dalam segala situasi apapun yang kami hadapi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu pemberitaan firman pada pagi ini di dalam tangan pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam artikel yang ditulis pada tahun 2012 oleh seorang penulis, biasa dia menulis sebuah renungan, yakni Warren W. Wiersbe, ya, atau Warren W. Wiersbe. Dia mengatakan dia pernah menerima sebuah pesan singkat dari temannya, sekalipun sederhana dia katakan, tetapi begitu menguatkan. Demikian dikatakan oleh temannya di dalam pesan singkat itu. Kemarin Tuhan menolong saya, hari ini Dia akan berbuat yang sama. Berapa lama ini akan berjalan? Selamanya. Pujilah namanya. Ini bunyi pesan singkatnya. Tentu tidak ada nada-nada yang seperti saya nyatakan, ya. Warren Wiersbe mengatakan lewat pesan singkat itu dia meneguhkan jiwanya, dia mengatakan kepada dirinya dan bahkan mengajarkan, mengingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi seterusnya dan selamanya. Untuk itu terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi pandemi yang kita hadapi sampai dengan hari ini, apakah ini yang kita yakini? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita, memelihara hidup kita, bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi seterusnya dan selamanya. Sehingga kita berkata dalam situasi pandemi sekarang ini, tetap terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu doktrin, yaitu doktrin providensia Allah, yang biasanya dikenal dalam bahasa Indonesia doktrin pemeliharaan Allah. Tetapi nanti kita akan melihat ada perbedaannya. Saya memakai terminologi kata providensia Allah. Bagaimana kita memahami dan menghidupi suatu kebenaran bahwa Allah yang berdaulat itu terus menopang hidup kita, sehingga kita dapat memuliakan Dia dalam segala keadaan, termasuk di dalam situasi yang sulit. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata kerja bahasa Inggris provide, ya, itu berakar pada kata, atau saya katakan dua kata Latin, ya, provide. Ya, ini yang pertama pro, yang artinya sebelum, dan fide, ya, di dalam bahasa Latin artinya melihat. Pro sebelum, fide melihat. Jika digabungkan, maka kata di dalam bahasa Inggris provide atau di dalam bahasa Latin provide, ini artinya adalah untuk menyediakan. Satu kata kerja, untuk menyediakan. Maka saudara, jika semua digabungkan, providensia Allah berarti, khususnya di dalam terminologi Kristen, bahwa Allah yang melihat dan atau mengetahui sebelumnya menyediakan. Saya ulangi, provide atau providensia Allah, maka berarti Allah yang melihat atau Allah mengetahui sebelumnya menyediakan. Saudara, R.C. Sproul di dalam bukunya mengatakan, di dalam artikel yang ditulisnya mengatakan, pengetahuan atau penglihatan Tuhan ini bukan penglihatan atau pengetahuan yang pasif. Allah tidak melihat atau Allah tidak mengetahui ke depan seperti Dia melihat dalam sebuah layar dan memperhatikan apa yang terjadi di dalam dunia ciptaannya.
lalu dia mempelajarinya, lalu dia baru melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan. R.C. Sproul mengatakan Allah melihat sebelumnya karena dialah yang menetapkan segala sesuatunya. Ya kalau dia yang menetapkan pasti dia yang tahu, saudara. Dia lihat. Dan yang kedua, Allah melihat sebelumnya juga berarti bahwa karena ia maha hadir, tidak dibatasi atau melampaui ruang dan waktu. Allah adalah Allah yang kekal. Masa lalu, hari ini, masa depan, dia tahu. Oleh karena itu Allah menetapkan dan Allah hadir untuk apa? Untuk menyediakan. Saudara, kalau saya beri gambaran kira-kira begini ya saudara. Ini hanya gambaran, satu ilustrasi. Tidak mewakili sepenuhnya. Sama seperti kalau saya tahu anak saya satu hari akan masuk SMP, membutuhkan dana sekian, maka saya sudah menyiapkan dana itu sejak hari ini. Ketika dia sekarang masih kelas 6 SD, saudara, begitu ya. Dan saudara, ketika tiba waktunya dia naik kelas dan dia membutuhkan dana untuk masuk ke SMP, maka saya telah mempersiapkan dan di saat itu saya menyediakan. Saudara, Allah adalah Allah yang provide. Allah yang melihat dan mengetahui sebelumnya untuk apa dia lihat dan dia tahu. Dia telah mempersiapkan apa yang diperlukan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, providensia Allah itu berbicara setidaknya berkaitan memiliki 3 aspek, saudara, yang tidak bisa dipisahkan tentang diri Allah. Yang pertama ya ini adalah aspek yang pertama adalah ada aspek memerintah, saudara. Allah adalah Allah yang berotoritas untuk memberikan providensi itu. Saudara, jika providensia Allah tidak berbicara tentang otoritas Allah, maka Allah bisa diintervensi dengan berbagai hal, ya. Oleh karena itu Allah harus berotoritas, dia independen, dia memutuskan segala sesuatu, baik waktunya, caranya, bentuknya, sesuka hati dia, saudara. Nah, ini penting. Ini Allah yang berotoritas, saudara. Dia independen, dia tidak bisa diintervensi oleh situasi, kondisi apapun. Kalau kita lihat dalam seluruh sejarah ciptaan, saudara, ini yang Allah nyatakan dalam pemeliharaannya. Dia memerintah penuh atas seluruh ciptaannya. Yang kedua, saudara, ada aspek yang namanya menyediakan. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah adalah Allah yang berkuasa untuk memenuhi apa yang diperlukan. Nah, ini ada dalam aspek providensinya, ya. Dia tidak membutuhkan sesuatu untuk memproduksi sesuatu, saudara. Tetapi dia adalah Allah yang berotoritas. Yang bahkan kalau kita melihat kembali kepada penciptaan, segala sesuatu menjadi ada hanya bisa juga dengan dia mengatakan atau dia berfirman. Creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menyediakan. Kita juga bisa melihat dalam kisah Kejadian pasal 1, saudara. Sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan Allah, Allah telah provide, menyediakan tempat manusia untuk tinggal, makanan untuk manusia makan. Nah, ini saudara, Allah menyediakan. Dan banyak kisah lagi dalam Alkitab ada unsur ini, saudara. Yang ketiga, saudara, ada aspek yang namanya memelihara. Saudara, Allah adalah Allah yang kekal, konsisten pada dirinya untuk memelihara segala sesuatu yang ditetapkannya. Di dalam pemeliharaannya, saudara, maka ada sifatnya yang konsisten, mengasihi manusia, dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, konsisten, dihargai, dinilai, dikasihi, saudara.
tentang keselamatan yang dijanjikannya, bumi ciptaannya yang ada sampai dengan hari ini, rencana-rencananya, umat pilihannya saudara. Di dalam kesemuanya itu, ketika Allah menjadikan ada, di dalam otoritasnya, dia bukan menyediakan segala yang diperlukan, tetapi dia memelihara akan semuanya itu. Saudara, dengan kata lain saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang providensia Allah, maka ini berbicara tentang bagaimana Allah menjamin kelangsungan hidup dunia ciptaannya. Nah, ini menarik saudara. Ini indah sekali kalau kita renungkan saudara. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam dunia ini saudara, yang sudah ditetapkannya itu di luar daripada kontrol Allah. Itu di luar daripada pemeliharaan Allah. Jika demikian, dia Allah yang keteteran saudara. Yang ketika terjadi kejahatan, ketika terjadi bencana, ketika terjadi pandemi, dia pun ikut panik. Dia bukan Allah yang demikian saudara. Dia berotoritas, berkuasa. Kalau kita bertanya kapan waktunya berlalu, hanya dia yang tahu. Hanya dia yang melihat, dan dia yang akan menyediakan jalan keluarnya. Itu saudara. Dan kita menggantungkan sepenuhnya semuanya kepada Allah yang demikian. Kenapa saudara? Karena providensi Allah bicara tentang menjamin kelangsungan hidup dunia ciptaan. Nah saudara, berkaitan dengan bagian yang kita baca saudara. Paulus, Rasul Yesus Kristus, adalah pribadi yang juga memahami dan mengenal akan pemeliharaan Allah ini. Saudara, bagaimana Paulus mengerti dan menghidupi konsep providensia Allah ini dalam hidup dan pelayanannya. Ini nampak di dalam komunikasinya lewat surat yang dikirimkan kepada jemaatnya yang di Filipi saudara. Lewat perikop yang kita baca, mari kita lihat saudara. Saudara, kita perlu perhatikan suratnya kepada jemaat di Filipi itu ditulis ketika ia sedang berada di penjara saudara. Kita bisa melihat di dalam pasalnya yang pertama ayat 12 ya. Di sana dikatakan saudara, ia dipenjara bukan karena kesalahan, tetapi karena tuduhan yang diberikan kepadanya. Meskipun demikian saudara, di dalam keadaan yang sulit itu ya, yang saya maksudkan dengan demikian adalah keadaan Paulus yang sulit itu, lewat pengalaman demi pengalaman di belakang bersama dengan Tuhan, Paulus menyadari pemeliharaan Allah atas hidupnya. Itulah sebabnya dalam keadaan di penjara dia bisa mengatakan kepada jemaat di Filipi sebagaimana yang tadi kita baca di dalam ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus sudah melewati berbagai situasi dalam hidup yang dijalaninya saudara. Sama seperti seorang tua yang bicara kepada anak-anak saudara. Ini papa mama sudah makan asam garam. Tahu. Sehingga kalimat yang dikatakan oleh orang tuanya bahwa aku tidak khawatir, papa mama tidak lagi gelisah takut. Itu bukan kata-kata yang kosong. Tetapi kata-kata yang sudah melewati masa-masa itu. Demikian gambarannya ketika Paulus berbicara saudara tentang kalimat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa artinya saudara? Bagi Paulus saudara, pemeliharaan Tuhan bukan soal ada atau tidak ada pemberian Allah. Bagi Paulus, pemeliharaan Tuhan bukan bicara tentang berkat Allah secara material saja. Tetapi yang paling utama soal apa saudara? Soal ada Tuhan atau tidak di dalam hidupnya. Ada Kristus atau tidak ada Kristus di dalam hidupnya. Ini yang menentukan saudara. Jika Kristus ada dalam hidup, sebagaimana yang Paulus imani saudara, Kristus hidup di dalam aku saudara, maka dia punya keyakinan Tuhan pasti provide.
Kristus pasti provide. Ini perkataan yang tegas saudara. Kristus pasti provide. Tapi yang paling utama yang penting, Kristus ada dalam hidupmu. Artinya apa saudara? Bahwa Kristus pasti provide. Artinya bahwa dia meyakini atau Paulus meyakini bahwa Kristus atau Tuhan berotoritas penuh di dalam hidupnya. Jesus is the master of his life. Tuhan yang bukan hanya memperalat budak, tetapi Tuhan yang juga mengasihi hamba. Dan Paulus meyakini jikalau Kristus provide, dia akan memelihara kehidupannya. Oleh karena Kristus berotoritas, Tuhan berotoritas atas dunia ini, Tuhan tidak bisa diintervensi di dalam pertolongannya untuk memelihara dan menyediakan dengan situasi apapun, termasuk ketika dia berada di dalam penjara. Tuhan bisa provide, menyediakan, memelihara hidupnya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan memelihara hidup kita tatkala ketika kita menghadapi kesulitan saudara dalam hidup ini. Entah itu baik dalam kesulitan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya saudara, yang kita sebut dengan kesulitan. Adakah iman kita berseru? Sama seperti Rasul Paulus berseru, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagi Paulus, pemilihan arah Allah bukan soal masalah saya minta apa, Tuhan kasih apa. Saya butuh apa, itu tersedia bagi saya. Bagi Paulus, Tuhan mau kasih, tidak mau kasih, yang paling penting Tuhan engkau ada. Tapi tentu saya tidak mungkin saudara, kalau Tuhan ada, Tuhan pasti provide. Nah itu masalahnya. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, ini bukan seperti pesimisme saudara, ya, atau membius diri, mengatakan nggak apa-apa deh, nggak ada pertolongan Tuhan, nggak apa-apa, ya, yang penting Tuhan ada. Bukan itu saudara. Ini ingin mengatakan bahwa betul saya kuat di dalam Dia karena saya tahu Tuhan pasti provide. Tuhan pasti provide, menyediakan, memelihara. Saudara, dengan memahami providensia Allah, maka di dalam perikop yang kita baca, kita bisa melihat satu pondasi nilai hidup, satu sikap dalam hidup Paulus menyikapi hidup dan pelayanannya saudara. Ya, yang pertama sikap apa saudara? Sikap berkecukupan saudara. Sikap berkecukupan. Ketika dia tahu Allah berotoritas dalam hidupnya, memelihara hidupnya, menyediakan segala yang dia perlukan, maka dia berkata sebagaimana dikatakan ayat yang ke-11, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Mencukupkan diri, tidak bergantung kepada yang lainnya lagi. Saudara, Paulus ingin mengatakan dia tidak kekurangan saudara. Tidak kekurangan bukan berarti juga berkelimpahan. Berlimpah-limpah saudara. Khususnya dalam konteks materi saudara ya. Tetapi tidak kekurangan itu artinya saudara, dia tidak memerlukan yang berlebih-lebihan. Saudara ingat satu ayat di dalam perjanjian lama mengatakan asal ada makanan dan minuman cukuplah. Jadi saudara, kata cukup ini bukan pengertiannya saya punya uang cukup ya. Saya punya materi cukup atau uang cukup. Cukup beli rumah, cukup beli pulau, cukup beli mobil, cukup beli segala-galanya. Itu namanya bukan cukup saudara ya. Tetapi cukup yang dimaksudkan adalah tidak memerlukan yang berlebihan. Ini penting saudara.
Saudara dan saya boleh berkata, Tuhan memeliharaku, puji nama Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap hidup kita? Ada rasa cukup, saudara? Ada rasa cukup? Justru kadang-kadang ya kita pikir keserakahan kita membuat kita hidup jauh lebih menderita. Tapi Paulus tidak demikian. Yang kedua, saudara, memahami providensi Allah. Paulus mempunyai sikap apa? Sikap demikian, saudara. Di dalam hidup dan pelayanannya, Paulus tidak mau berhutang atau merasa berhutang atau dipiutangi oleh siapapun, kecuali satu, hanya kepada Kristus yang menebus hidupnya. Berhutang kepada Injil. Nah, ini luar biasa, saudara. Itulah sebabnya ketika Paulus menerima pemberian dari jemaat di Filipi, saudara, dia menegaskan bahwa pemberian itu bukan untuk dirinya, tetapi bagi pekerjaan pekabaran Injil, demi kemajuan Injil. Dia mau katakan kepada jemaat di Filipi, aku tidak berhutang apa-apa kepada kamu ya. Aku tidak berhutang terhadap yang memberi sesuatu. Ya. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, saya adalah seorang yang hidup tidak terikat pada material. Saudara, ini ada prinsip yang harus kita pahami. Yang memberi harus punya kesadaran, ini beri untuk Tuhan. Melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara. Bukan untuk motivasi yang lain. Kadang-kadang ada orang yang memberi, saudara, adalah supaya dirinya dimuliakan, supaya dirinya dianggap sebagai orang yang baik, supaya dirinya dianggap telah melakukan sesuatu yang berguna. Paulus katakan, saya tidak berutang apa-apa ya kepada kamu ya. Kalau kamu mau beri karena kamu sudah pikir ini untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saya tidak mau terikat pada material. Saudara, bukan Paulus tidak membutuhkan ya hal-hal yang sifatnya material, saudara. Tapi dia tidak mau terikat. Dia tidak mau cinta kepada material itu, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau berhutang baik kepada materi itu, sehingga dia harus, oh thank you, oh terima kasih, engkau berkat pemberian membuat hidupku lebih puas, lebih senang. Atau dia tidak mau berkata kepada pemberinya, terima kasih engkau telah memberikan kepadaku sesuatu yang membuat aku puas, membuat aku senang, membuat aku cukup. Tetapi dia mau hanya berkata, aku hanya berhutang kepada Kristus, tidak kepada yang lain. Kepada tidak apa, kepada sesuatu yang sifatnya mengikat material. Saudara, bukan berarti Paulus itu menolak pemberian jemaat di Filipi dan dengan sombongnya saya nggak butuh. Tidak, dia menerima dengan sukacita, saudara. Tapi ini satu prinsip yang jemaat di Filipi harus mengerti dan kenal dalam kehidupan Paulus. Kenapa? Karena Paulus telah mengerti providensi Allah. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, dengan memahami providensi Allah, Paulus mempunyai sikap dalam hidupnya, ya ini tiada lain, hidup dalam ketaatan. Sekali lagi saya katakan dalam poin ini, bagi Paulus yang lebih penting dari dirinya adalah kemajuan Injil dan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan dan kerajaannya, sebagaimana dikatakan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6, bukan saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Rasul Paulus punya kesadaran Tuhan bisa tidak memakai dirinya. Tuhan bisa memelihara pekerjaan Tuhan independen. Atau Tuhan mau pakai orang lain bisa. Tetapi jika Tuhan mau pakai dirinya, Paulus sadar bahwa itu adalah sebuah kesempatan, sebuah kehormatan, dan sebuah kemuliaan. Bagiannya adalah taat. Nah saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mau supaya jemaat Filipi ini sadar, ya. Ketika mereka tahu dipelihara oleh Tuhan, sehingga mereka bisa mempunyai sesuatu untuk diberikan bagi pekerjaan pelayanan Injil di dalam pelayanan Rasul Paulus, ya saudara ya.
Mereka harus melihat itu sebuah kesempatan, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada mereka dengan cara hidup di dalam ketaatan. Ya Tuhan, saya mau memberikan ini supaya pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rasa konsep-konsep seperti ini saudara, pemikiran-pemikiran yang seperti ini, itu sudah mulai luntur daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Daripada kehidupan orang-orang Kristen. Tidak ada bedanya saudara kita dengan orang-orang yang lain. Ketika susah berdoa kepada Tuhannya, meminta sesuatu dipenuhi, dicukupkan segala sesuatu. Setelah itu puas. Ketika memberi pun untuk sesuatu yang berkaitan dengan memberi saudara, itu kembali hanya berfokus, berpusat kepada dirinya, bukan untuk ketaatan. Itulah sebabnya saudara yang keempat, yang terakhir saudara, penting untuk kita renungkan saudara. Dengan memahami providensi Allah, Paulus mempunyai sikap di dalam hidup apa saudara? Pemeliharaan Allah itu bertujuan akhir, yakni nama Allah dipermuliakan. Wow, ini luar biasa saudara. Di dalam ayat ke-19 dikatakan apa saudara? Paulus ini seperti sebuah kalimat doa saudara ya, mendoakan jemaat di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Paulus berdoa bagi jemaat Tuhan di Filipi supaya Tuhan memelihara mereka. Karena apa saudara? Kalau kita lihat dari keseluruhan perikop, karena mereka telah belajar 3 hal saudara. Yang pertama, mereka tidak memikirkan diri sendiri. Yang kedua, mereka memikirkan pekerjaan pekabaran Injil dan pelayanan Tuhan. Yang ketiga, mereka telah belajar mempermuliakan Tuhan lewat pemberian. Nah, ini yang kembali yang ketiga ini ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus. Saudara, ketika Paulus mengatakan atau mendoakan mereka bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan mereka, maka Paulus berdoa atau mengatakan pada mereka bahwa apa yang dia minta adalah supaya sungguh Tuhan yang engkau lihat adalah Tuhan yang provide, Tuhan yang berotoritas dalam hidupmu, Tuhan yang memelihara hidupmu, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan. Wah, ini luar biasa. Bagian akhir dari perikop ini menarik saudara. Paulus mengatakan, dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Saudara, sebuah quotes mengatakan the ultimate purpose of God's providence is God's glory, not human pleasure. Tujuan utama dari pemeliharaan Allah bukanlah supaya manusia dipuaskan, merasa aman, merasa nyaman, terberkati saudara, tetapi supaya Allah dimuliakan. Wow, inilah yang menjadi kekristenan begitu unik. Saudara, jangan tanya seberapa sanggup Tuhan bisa memberkati kita, memperkaya kita, mempermuliakan kita. Saya mau katakan Tuhan bisa, Tuhan sanggup, dan kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membuat kita kaya, Tuhan bisa membuat kita mulia, Tuhan bisa membuat kita wow, luar biasa, populer saudara. Bisa saudara. Jadi jangan tanya Tuhan bisa tidak? Bisa saudara. Tetapi bukankah kita sendiri juga harus bertanya kepada diri kita, seberapa sanggup lewat semuanya itu kita mengembalikan atau kita memuliakan Tuhan di dalam kesemuanya. Jika Tuhan berikan itu dalam hidup kita, apakah kita memuliakan Dia? Kenapa saudara? Karena providensi Allah itu pasti sifatnya saudara. Itu jaminan yang Tuhan berikan.
Dia memelihara, dia memerintah, dia menyediakan segala yang diperlukan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita membaca dalam Amsal 30 ayat 8 sampai dengan 9. Seorang penulis Amsal bernama Agur bin Yake mengatakan demikian saudara. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini satu perkataan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Hidup bukan soal masalah berkelimpahan atau hanya juga berbicara tentang segala sesuatu yang saya perlu ada, saudara. Tapi hidup adalah tentang bagaimana memuliakan Tuhan. Lewat semua yang kita miliki, yang ada pada diri kita, yang kita pahami, oh Tuhan ini pemeliharaan daripadamu. Tidak stop kepada ya terima kasih Tuhan, aku puas, aku nyaman, aku senang. Tetapi bagaimana semuanya itu kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari tetap percayakan hidup kita pada providensia Allah. Dia berotoritas, dia memelihara, dan dia menyediakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena hari ini Tuhan, kami memiliki jaminan satu kepastian. Tatkala kami ada di dalam Kristus, ketika Tuhan, Engkau menjadi bagian dalam hidup kami selama-lamanya. Hidup kami terprovide. Hidup kami terpelihara Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berotoritas dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan-Mu, tanpa seizin-Mu, tanpa kendali-Mu Tuhan. Jika itu yang baik Tuhan, ajar kami berkata Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Menerima kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak hanya puas diri, senang, tetapi kami memikirkan bagaimana belajar memuliakan Tuhan lewat semua pemberian Tuhan. Jikalau kami ada dalam keadaan yang sulit Tuhan, tolong kami punya keyakinan bahwa selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Karena Engkau telah merancang sempurna hidup kami. Engkau telah menyediakan segala yang kami perlukan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau juga ingin mempermuliakan nama-Mu di dalam dan melalui hidup kami. Bahkan ketika kami menghadapi kesulitan Tuhan, ajar kami tetap berkata, terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami percaya bahwa sesungguhnya Dia berjalan beserta dengan kami. Dan hidup kami tersedia segala yang diperlukan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukan jemaat-Mu Tuhan terus di dalam menghadapi masa pandemi ini. Apapun menjadi kesulitan pergumulan mereka, Tuhan kiranya Tuhan terus memberikan keyakinan bahwa Engkau Allah yang memelihara. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita ikuti pada hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi, menerima berkat Tuhan, dan kita sambut dengan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, setiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.